Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya Merianus dalam video pembelajaran di PS. Kali ini kita akan membahas tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Namun sebelum masuk di dalam pembahasan materi, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menjelaskan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua menganalisis tercapainya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga menjelaskan sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Setiap tanggal 17 Agustus, kita selalu memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Namun tahukah adik-adik apa makna dari perayaan itu? Peringatan kemerdekaan ini merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Peringatan ini juga merupakan ungkapan terima kasih kita kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, raga, bahkan harta mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Keberhasilan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan telah membawa perubahan besar bagi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, kita sudah dapat menikmati pendidikan gratis. Kemudian tidak ada lagi kerja lori atau kerja paksa. Dalam meraih kemerdekaan ini, ada banyak cara atau persiapan-persiapan yang dilakukan oleh para pahlawan kita. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu, daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberi janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Indonesia mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disingkat BPUPKI. BPUPKI ini terdiri dari 63 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wodianingrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 11 Juli 1945. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar Indonesia Merdeka. Adapun tokoh-tokoh yang dipercayakan untuk membahas rumusan dasar negara ini yaitu yang pertama ialah Muhammad Yamin, kemudian yang kedua M.R. Supomo, dan yang ketiga ialah Insinyur Soekarno. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Peristiwa ini dikenang dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Sidang BPUPKI yang kedua membahas tentang rencana Undang-Undang Dasar dan bentuk-bentuk negara. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar telah selesai melaksanakan tugasnya. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar.
Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Adapun tujuan atau tugas utama dibentuknya PPKI ini ialah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Demikianlah pembahasan materi dari saya. Poin-poin berikutnya akan dilanjutkan Saudari Yulkian. Sekian dan